Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya DR Motovlog. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau nge-review mengenai shock breaker Yamaha NMAX yang saya pasang di Yamaha Aerox 155 punya saya. Nah, ini penampakannya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, banyak teman-teman yang nanya, Bang, gimana sih shockbreakernya pas dipakai Yamaha Aerox 155. Nah, ini kepunyaan Yamaha NMAX teman-teman. Emang udah lama sih, itu ininya juga udah hitam-hitam gini sih, udah pudar. Dan ini panjangnya kalau nggak salah 335 mm ya teman-teman. Kalau misalkan yang punya Aerox sendiri, dia hanya 305 mm. Jadi emang agak panjang dikit, kurang lebih 30 mm panjangnya, lebihnya. Dan kenapa sih saya gunain shock NMAX di Yamaha Aerox saya? Yang pertama, saya pengen kelihatannya tinggi. No, ini tinggi banget karena berhubung saya pakai ini spakbor kolong. Nah, biar enggak terlalu kalau misalkan boncengan mentok ke sini. Nah, ini kan kadang-kadang kalau misalkan boncengan dua tuh suka agak dikit-dikit mentok ya teman-teman. Ini ada nih kelihatan gesekannya kalau misalkan boncengan berdua. Nah, ini jadi kalau misalkan pakai shock yang agak panjang ini, dia agak grand clearance-nya itu masih panjang banget teman-teman. Panjang banget karena mungkin 30 mm itu cukup lah, cukup panjang banget. Menurut saya sih cukup panjang banget. Oke, untuk segi harga, kemarin tuh saya waktu beli shock ini harganya murah teman-teman, cuma 100.000. Itu dalam kondisi keadaan sedikit bocor, bukan sedikit sih, agak bocor dikit gitu, soalnya ada tetesan oil atau oli sebelah sini ya, lumayan buat ngeganggu juga sih tetesan olinya. Jadi mending saya servis daripada nanti lama-kelamaan makin tambah parah. Nah, ini harganya saya beli karena orangnya BU, terus nggak kepake juga karena katanya tuh udah nggak kepake karena udah beli lagi. Ya mungkin agak bocor juga, tapi bilangnya nggak bocor, tapi saya udah cek, oh ternyata bocor juga. Soalnya waktu itu beli malam, nggak kelihatan juga sih, tapi pas saya koreksi ya, pas nanya, Bang kok ini agak bocor ya, ya mungkin kayaknya dijual murah itu karena bocor. Ya, tapi lumayan lah. Saya servisnya deket sih, deket rumah. Jadi nggak perlu khawatir juga sih teman-teman. Jadi untuk servisnya sendiri itu saya menghabiskan biaya servisnya sama ganti ini nih, ganti as. Kata tukang servisnya tuh ganti as, entah bener apa enggak saya nggak tahu, karena katanya asnya itu ada yang lecet, jadi makanya harus diganti asnya. Makanya ya udahlah, ganti aja. Harganya itu servis sama ganti as itu 100.000 ya teman-teman. Dapat diskon 10.000 jadi 90.000 itu harga as sama harga biaya servisnya. Dan juga teman-teman kalau misalkan nyari tempat servis shock itu usahakan yang ngasih garansi ketika bocor, mungkin 1 minggu 1 bulan masih bocor balikin lagi. Karena saya juga kemarin waktu servis itu dapat garansi kalau misalkan bocor balikin sini, itu gratis buat di servisnya lagi. Makanya saya juga berani sih dengan harga servis 100.000 saya bisa mendapatkan garansi ketika bocor lagi teman-teman. Nah, kondisinya sendiri seperti ini. Nah, ini agaknya emang bekas sih itu. Ini NMAX lama ya teman-teman, NMAX lama. Nah, kalau misalkan teman-teman ganti atau beli itu usahakan si asnya yang di atas ini, bosnya sama karetnya ditukar dari yang orisinil punya teman-teman Aerox yang lama ya teman-teman.
ganti soalnya beda sama Nmax, makanya saya juga ini ganti pakai yang punya Aerox punya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah lanjut ke apa namanya, oke barusan udah lewat. Berlanjut ke review. Jadi saya sekarang mau review shocknya. Shocknya sampai sekarang nggak ada yang bocor. Terus ini sebenarnya saya udah pakai sekitar 2 bulanan teman-teman. 2 bulanan setelah upload video yang kemarin. Waktu pemasangan itu setelah 2 bulan saya pakai baru saya upload, karena ada kesibukan juga baru saya upload. Oke, keluhannya pakai Aerox, pakai shock Nmax di air itu ya mungkin tinggi banget teman-teman. Bukan tinggi banget sih, tinggi ya lumayan lah. 30 mm itu bikin nambah tinggi ya. Kalau misalkan di sentimeter mungkin 3 sentian ya, nggak kerasa tapi emang kerasa banget teman-teman. Yang pertama tinggi ya, jadi orang yang mau naik di belakang jadi penumpang itu agak susah naiknya teman-teman. Emang kalau misalkan yang standar juga agak susah sih buat naiknya, sekarang ditambah shocknya makin tinggi. Nah terus yang ke berapa, yang kedua mungkin. Yang kedua ada sih yang nanya, bang gimana rasanya, enak apa empuk? Oke, jadi untuk yang pertama yang kedua, dibilang empuk enggak, dibilang keras juga enggak. Mungkin dibilang kerasnya itu ketika saya berkendara sendiri, nggak bawa boncengan, nggak bawa apa-apa, itu berasa kerasnya teman-teman, berasa kerasnya. Jadi ketika dapat jalan yang bumpy itu kerasa banget. Terus kalau misalkan polisi itu juga berasa banget. Nah cuman plusnya misalkan empuknya itu ketika saya boncengan. Kalau misalkan boncengan tuh enak banget teman-teman, jadi kerasa banget pernya itu main, soalnya kan bawa beban juga, jadi berasa. Kalau menurut saya sih enak kalau misalkan bawa boncengan. Tapi kalau misalkan sendiri itu nggak enak, sama aja kayak yang shock bawaan atau shock orisinil dari Yamaha Aerox itu sendiri. Itu keluhannya mungkin. Oke, jadi itu mungkin keluhannya. Yang kedua ya teman-teman, keluhannya itu kalau misalkan bawa sendiri itu keras, kalau misalkan bawa berdua itu enak, empuk sekali gitu kan. Nah terus bang gimana, apakah si ban belakang itu dia nempel ke tanah apa enggak? Oke teman-teman, jadi saya mau kasih lihat nih bannya sendiri. Nah, masih ada spare nih, jadi masih bisa di ini kan nggak rata, mungkin tempatnya nggak rata, tapi mungkin ada bisa ini nih, tuh adalah satu jari mungkin bisa masuk di sini, tuh satu jari bisa masuk. Nah itu sih untung juga sih kalau misalkan napak banget ke tanah atau ke tanah itu agak nggak enak kalau misalkan di standar jangkung teman-teman, standar tinggi. Jadi ini masih ada spare buat rongga ke bawah. Tapi kalau misalkan di tempat yang rata juga pun dia masih ada sisa satu jari teman-teman, satu jari, jadi nggak terlalu ke bawah banget, jadi nggak terlalu napak banget ke tanah. Nah itu. Terus apa ya lagi teman-teman? Nah gitu kayaknya kalau misalkan reviewnya sih teman-teman. Jadi plus minusnya itu ada aja gitu kan. Dari segi handling sama apa namanya, di bawah itu ya sama aja kayak yang orisinil gitu, nggak ada oleng-oleng gimana gitu, enggak. Jadi ini masih enak, masih worth it buat dipakai. Jadi saya pakai. Sebenarnya saya nungguin ini sih shock punya abang saya. Dia kan pakai shock ISS yang Jet Series, itu mau diganti katanya, mau diganti. Nah itu saya nunggu buat dia ganti. Saya pinta, soalnya udah saya minta sih. Ya katanya nanti kalau misalkan udah ada barangnya udah datang, nanti saya mau pasang di Aerox punya saya. Itu yang Nmax ya teman-teman, yang Nmax punya abang saya. Saya mau minta shock yang ISS nya.
Nah, apakah enak shock ISS? Apakah keras sih sama keras? Nanti simak videonya di video berikutnya. Jadi makanya teman-teman jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar tidak kelewatan video-video yang saya upload. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan kah teman-teman sebelum saya? Misalkan teman-teman ada yang bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau misalkan saya bisa jawab, nanti saya jawab di kolom komentar. Kalau misalkan enggak, ya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau di-review, nanti saya coba bikin video review yang lain. Nah, teman-teman kalau misalkan ada yang mau diketahui tentang Yamaha Aerox, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti saya buatkan videonya apa yang mau teman-teman ketahui. Jadi cukup sekian sih video reviewnya mengenai shock Yamaha NMAX dipasang di Yamaha Aerox 155. Jadi intinya enak dan gak enak. Jadi sok-sok lah sama kayak yang shock yang lamanya. Oke, jadi yang saya pengen itu motornya kelihatan tinggi. Jadi itu sih yang saya pengen dari Yamaha NMAX, shock NMAX ini biar agak tinggi. So kalau misalkan nanya bang kok warna merah gitu kan, karena saya kasih skotlet. Ini skotlet warna merah. Jadi kalau misalkan kena cahaya matahari atau kena cahaya lampu itu dia nyala teman-teman. Skotletnya yang buat yang ada nyalanya. Nah kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya teman-teman. Terima kasih.